Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun dengan kegiatan pembelajaran daring atau online untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semua, para siswa SMA Islam Al-Unuha kelas 10C? Saya doakan antum dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menjalani aktivitas harian seperti biasanya. Apakah itu membantu orang tua di rumah, apakah itu mengikuti pembelajaran daring, apakah itu beribadah dalam kondisi baik dan lancar seperti biasanya. Taib, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk pelajaran matematika kelas 10C ya. Kelas 10C masih di bab yang sama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Thayyib ya. Ustaz yakin ini antum sudah pada menyiapkan alat tulisnya sebelum Ustaz menyampaikan materi ini ya. Yakin sebagaimana antum bersiap ketika mengikuti pembelajaran di kelas, begitu juga Ustaz sangat berharap sekali kerjasama yang baik dari antum semua dan Ustaz yang Ustaz banggakan harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk bukunya, alat tulisnya ya. Bukunya ada buku catatan, ada buku latihan. Baru kita akan lanjutkan pembelajaran. Baik anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, pada pertemuan yang lalu, siapa yang masih ingat ini? Ustaz mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sudah sampai mana? Iya, sudah sampai pelajaran matematika, betul. Iya, semua juga tahu kalau sudah sampai pelajaran matematika, karena yang kita pelajari matematika memang yang Ustaz bawakan. Taib. Pertemuan yang lalu ya, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari sampai definisi nilai mutlak. Ya, definisi nilai mutlak. Kita sedikit mengulang, nanti sebelum kita lanjutkan kembali ya untuk pelajaran berikutnya, kita ngulang sedikit ya. Lancar kaji karena diulang. Taib. Jadi dari definisi satu-satu ya, antum bisa lihat nanti buku catatan antum. Ustaz yakin ini sudah mencatat, percaya penuh Ustaz sama anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan ini, pasti sudah mencatat dengan rapi ya. Ustaz percayakan antum pasti sudah mencatat, jadi sehingga kita melanjutkan pembelajarannya sudah enak, sudah bisa melihat catatan yang kemarin ya. Jadi berdasarkan definisi yang kemarin anak Ustaz yang Ustaz banggakan, masih ingat tangan Ustaz ya? Masya Allah. Nah, tahu antum setidaknya nampak tangannya aja ya kan? Insya Allah rindunya terobati. Ustaz juga rindu sama antum ya. Gak apa-apa, kita lanjut dulu daring, insya Allah bisa kembali tatap muka. Taib. Berdasarkan definisi yang kemarin, dikatakan bahwasanya nilai mutlak X ya. Nilai mutlak X ya. Jadi nilai mutlak X ada dua kondisi ya. Yang pertama,
Jika nilai X di dalamnya ini positif, maka otomatis nilai mutlak X tersebut langsung sama dengan nilai atau angka atau bilangan yang terletak pada kurung nilai mutlak itu. Seperti itu dia. Dan ini berlaku, namanya juga positif. Syaratnya apa kalau positif? Lebih besar sama dengan 0. Iya. Yang kedua, kondisi yang kedua, jika nilai X yang berada di dalam kurung nilai mutlak itu negatif, bagaimana saat menentukan nilai mutlaknya? Dinegatifkan X yang ada di dalamnya. Jadi negatif dari X. Ini kondisi ini berlaku jika X-nya apa? Jika X-nya lebih kecil dari 0. Namanya juga negatif. Pasti negatif lebih kecil dari 0. Thayyib. Inilah dia definisi kita kemarin. Ya, ini definisi yang kemarin. Oleh karena itu, beranjak dari definisi ini yang anak Ustaz dan Ustaz banggakan, misalkan Ustaz datangkan contoh. Jadi setelah antum pahami definisinya, Ustaz kasih contohnya biar makin paham. Contoh. Perhatikan ya anak Ustaz. Misalkan Ustaz datangkan nilai mutlak dari 5. Berapa nilai mutlak dari 5? Kembalikan ke definisi yang di atas. Antum lihat. 5 itu lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil 0? Thayyib, ahsantum, lebih besar dari 0 Ustaz. Betul. Maka dia masuk kondisi yang pertama. Kalau kondisi yang pertama, otomatis nilai mutlak dari 5 adalah langsung 5 itu sendiri. Contoh yang kedua, kita ambil kondisi untuk yang kedua. Nilai mutlak dari -2. Kalau kita lihat kondisi -2 ini masuk kategori yang mana anak Ustaz? Lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil 0? Thayyib, benar, bagus. Berarti lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, maka untuk menentukan berapa nilai mutlak dari -2, dinegatifkan lagi dia, dikalikan dengan negatif. Seperti ini, berarti negatifkan angka yang ada di sini. Gini dia. Negatif dari siapa angka yang ada di dalam? -2. Itu dia. Maka didapatlah jawabannya berapa? Negatif dari negatif 2. Kalikan tanda negatif kali negatif positif. Maka nilai mutlak dari -2 adalah 2. Insyaallah paham ya? Paham, itu konsepnya. Jadi kalau kita kembalikan ke materi kita yang kemarin, antum bisa lihat contohnya itu ya. Ada 3 contoh yang saya sampaikan ya pada pertemuan kita yang lalu. Jadi nilai mutlak dari 1/2, karena 1/2 itu lebih besar dari 0, langsung maka jawabannya 1/2. Yang B, nilai mutlak dari 5, ya 5 langsung. Kenapa? Karena 5 lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Yang terakhir -3, dikarenakan -3 lebih kecil dari 0, maka nilai mutlaknya adalah negatifkan lagi si -3 itu. Berarti negatif dari -3, negatif dari negatif 3 sama dengan 3. Taib, sampai situ paham ya? Hal fahimtum? Naam, alhamdulillah, insyaallah paham karena masih sederhana ya. Taib. Selanjutnya, kita akan bahas contoh ini. Ustaz berikan contoh, antum bisa lihat nanti di materi kita. Contohnya berbunyi seperti ini. Gunakan definisi satu-satu untuk menentukan nilai mutlak berikut. Ya. Ustaz buat dulu soalnya ya. Yang pertama, ya kan? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Baik, antum bisa lihat ya pembahasan. Mari bersama kita jawab. Antum siapkan alat tulis, Ustaz kasih penjelasan di sini. Perhatikan. Ustaz, ini kok beda pula ini, Ustaz? Kalau contoh di atas enggak ada variabel-variabelnya, Ustaz. Ini kali ini ada variabel.
Insya Allah antum nggak usah bingung dulu, gampang insya Allah ya. Perhatikan, ikuti aja penjelasan Ustadz. Perhatikan. Oleh karena itu anak Ustadz yang Ustadz banggakan, berarti untuk nilai mutlak X tambah 2, ya, nilai mutlak X tambah 2 ini bisa kita asumsikan dia dua hasilnya. Ya. Yang pertama siapa? Yang pertama kita asumsikan jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Jika komponen yang ada di dalam ini lebih besar sama dengan 0, maka langsunglah jawabannya siapa? Iya, komponen yang ada di dalam itu. Antum di sini cuman buat penjabaran definisi aja. Kita nggak menyelesaikan hasil. Tinggal buat seperti ini aja. X tambah 2. Ini untuk kondisi apa? X-nya lebih besar sama dengan 0. Udah. Selesai yang bentuk pertama. Bentuk kedua, kita asumsikan jika komponen yang di dalam ini lebih kecil sama dengan 0, maka hasilnya diapakan? Negatifkan. Jadi gini. Negatif dari siapa yang di dalam? Iya, X tambah 2. Ini untuk kondisi apa? X lebih kecil dari 0. Udah, selesai. Sampai situ saja. Ustaz. Iya, betul. Karena kita masih membuat penjabaran berdasarkan definisi. Ustaz, kalau ini Anda mau bongkar boleh, Ustaz? Boleh. Boleh. Kalau Anda mau bongkar kan jadi seperti ini dia. Minus X kurang 2, ya kan? Berarti yang mana X lebih kecil sama. Boleh seperti ini, boleh sampai sini juga boleh. Oke, contoh yang kedua, perhatikan. Berarti saat yang kedua mirip pengerjaannya, sama ya. Perhatikan. Jadi ada kemungkinan kita asumsikan 2 dia. Jawabannya. Yang pertama siapa kita buat? Kita asumsikan dia positif. Kalau kita asumsikan dia positif, maka hasilnya tetap yang berada di dalam kurung nilai mutlak tersebut. Jadi gini, tetap minus 2X tambah 5. Ini untuk X lebih besar sama dengan 0. Taib. Yang kedua bagaimana? Asumsikan jika komponen yang di dalamnya itu lebih kecil dari 0, maka kalau kita asumsikan dia lebih kecil dari 0, maka bagaimana menentukan nilai mutlaknya? Negatifkan. Betul. Tinggal tambah negatif di luar, buka kurung, isikan yang di dalam. Ini untuk kondisi X lebih kecil dari 0. Kemudian boleh nggak saya dibongkar? Boleh, silakan. Negatif kali negatif jadi positif. Negatif kali positif jadi negatif. Paham ya? Berarti 2X kurang 5, yang mana X-nya lebih kecil dari 0. Sudah selesai. Jadi anak-anak Ustadz, pada pertemuan kita kali ini antum pahami ini dulu ya, pahami ini dari contoh yang Ustaz berikan. Ustaz akan berikan latihan nanti 3 soal. Antum cukup membuat seperti ini aja, ya. Antum cukup membuat seperti ini. Ini antum jabarkan. Yang pertama syaratnya jika X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua jika lebih kecil 0, bagaimana dia? Kalau dia lebih besar sama dengan 0, langsung apa yang ada di dalam kurung langsung tetap itu jawabannya. Tetapi kalau dia lebih kecil dari 0, maka tinggal ditambahkan tanda negatif, dikalikan dengan tanda negatif di depannya. Baik. Nanti antum bisa lihat, ini Ustaz berikan 3 soal latihan tuh, A, B, C. Tiga soal ya. Itu antum kerjakan di rumah. Ini merupakan latihan perdana kita ini. Ini latihan perdana kita. Ustaz berharap antum kerjakan ya. Antum kerjakan dengan rapi ya,
dengan rapi ya. Kemudian sebagaimana Ustaz tadi memberikan contoh mengerjakan contoh soal, seperti itu juga antum jalani ya, sama, ikuti bagaimana cara Ustaz mengerjakan, antum ikuti. Jadi Ustaz berikan, Ustaz kok banyak kali 3 soal, karena ini kita belum ngitung, antum cukup buat nanti penjabaran aja. Penjabaran seperti contoh tadi, penjabaran dari definisi satu-satu. Jadi Ustaz minta sama, kalimat soalnya sama, gunakan definisi satu-satu untuk menentukan nilai mutlak berikut. Yang A, tentukan nilai mutlak X kurang 3 untuk X bilangan real. Antum tinggal jabarkan, bagaimana kalau kita asumsikan dia positif, lebih besar sama dengan 0, bagaimana kalau kita asumsikan dia lebih kecil 0. Yang B gitu juga, beda angka atau beda beda soalnya aja, kalau pengerjaannya sama ya. Yang B tentukan nilai mutlak 2x tambah 3 untuk X bilangan real, dan yang C tentukan nilai mutlak 1/2x kurang 2/3 untuk X bilangan real. Silahkan kerjakan nanti di buku latihan antum. Ustaz tunggu sampai pukul 18.00 ya. Ustaz berharap sangat kerjasama yang baik dari antum semua ya. Jangan telat, Ustaz tunggu pukul 18.00 sudah kirim jawabannya. Kerjakan di buku latihan, jangan dicampur buku latihan dengan buku catatan ya. Buku latihan kerjakan di buku latihan, kemudian difotokan, kirim hasilnya ke Ustaz ya. Nah, Ustaz yang Ustaz banggakan, Ustaz tunggu sampai pukul 18.00. Kemudian kita akan lanjutkan kembali. Ini latihan nanti aja dikerjakan, masih ada waktu, kita lebih kurang 14 menit ya, lebih kurang 14 atau 13 menit. Kita masuk materi selanjutnya. Itu dia. Baik. Antum bisa lihat kegiatan belajar 1 ya. Ini Ustaz cari referensi lain enggak apa-apa. Ustaz tambah referensi biar makin luas wawasan kita tentang persamaan dan persamaan nilai mutlak satu variabel ini. Jadi antum bisa lihat itu kegiatan belajar 1, definisinya sama. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Nilai mutlak X bernilai X jika X lebih besar sama dengan 0, bernilai minus X jika X lebih kecil 0. Sama ya. Di beberapa referensi di semua buku sama itu definisinya. Ya. Antum bisa lihat. Oke, coba antum lihat contohnya. Contoh. Contohnya coba lihat. Hitunglah nilai dari nilai mutlak minus 3 tambah 1 dikurang minus 2 tambah nilai mutlak minus 1. Bagaimana saat mengerjakannya? Ini kok udah proses, ada operasi. Mengerjakan soal seperti ini, antum harus selesaikan dulu ya angka-angka yang berada di dalam apa? Di dalam notasi nilai mutlak. Contoh yang pertama, minus 3 tambah 1. Jadi ini kan soalnya nilai mutlaknya double ya. Ada nilai mutlak yang luar, ini yang besar. Sama nilai mutlak yang di dalam. Kita bongkar dulu satu persatu. Ini kita lihat dulu ini. Nilai mutlak minus 3 tambah 1. Atau Ustaz bahas di sini aja ya. Nanti kita lihat bersama ya. Bagaimana saat mengerjakan soal seperti ini, perhatikan. Ntar ya, Ustaz catat dulu. Nilai mutlak minus 3 tambah 1 kurang minus 2 tambah nilai mutlak minus 1 tutup. Toyib. Nampak ya, Ustaz ya? Ini dia. Coba kita akan bahas.
Bagaimana kalau contoh soalnya sudah dalam bentuk operasi seperti ini? Antum nggak usah khawatir dan nggak usah dibingungkan terlebih dahulu ya. Insya Allah bisa. Ini gampang masih. Kita akan bongkar satu persatu. Perhatikan. Kita bongkar dulu yang di dalam notasi nilai mutlak. Nilai mutlak dari -3 tambah 1. Berarti kita buat gini ya. Ini yang besar, ini yang kecil. Dia punya hutang 3, kemudian dia bayar 1, masih ada hutang berapa nah Ustaz? -2, ya kan? Tutup dulu. Kemudian negatif jumpa negatif jadi apa? Positif 2. Nah, ini tambah. Tadi Ustaz katakan kalau nilai mutlaknya di dalam bernilai negatif maka jadi positif. Jadi tambah 1, kemudian ada nilai mutlak besar. Kemudian cari lagi. Ya, nilai mutlak dari -2 2 Ustaz. Betul. 2 tetap 2, 1 juga tetap 1. Maka dijumlahkan 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan nilai mutlak 5. Berapa nilai mutlak 5 anak Ustaz? Iya, tetap 5. Inilah jawabannya. Selesai. Saya. Coba agar lebih memahami, ayo berlatih. Di sini habis Ustaz kasih contoh, diajak latihan langsung anak-anaknya. Ustaz yakin antum pasti sudah mempersiapkan alat tulisnya. Coba perhatikan, dengan menggunakan definisi nilai mutlak, hitunglah nilai dari. Ayo kita kerjakan bersama ya. Gak apa ya. Ustaz catat dulu ya. Nomor 1, nilai mutlak 6 dikurang 8, ya kan? Yang nomor 2, nilai mutlak -3 tambah 1 tambah 5 dikurang nilai mutlak -2 kurang 4. Terakhir yang ketiga, nilai mutlak 10 dikurang 12 dikurang -9 kurang 14. Tutup. Oke, satu persatu kita kerjakan. Ayo. Taib, ya, masih ada waktu kita lebih kurang 8 menit. Ayo, bersama kita bahas. Lihat. 6 dikurang 8, berapa nah Ustaz? Hasilnya? Taib, berarti tetap ada nilai mutlak -2 gini ya. Berapa nilai mutlak dari -2? Iya, jadi 2. Selesai. Yang nomor 2, -3 ditambah 1, berapa itu berarti? Hasilnya, hutang 3 dibayar 1 -2. Kemudian ada tambah, kita buat dulu ya, tambah 5. Kemudian dikurang. Berapa nilai mutlak dari -2? Iya, 2. Baru kemudian kurang 4. Maka berapa nilai mutlak dari -2 nah Ustaz? 2 ya. 2 tambah 5 kurang 2 kurang 4. Berapa hasilnya? 2 tambah 5 7 ya, atau 2 dengan 2 ini bisa langsung. Iya. Kita matikan ya. Berarti 5 kurang 4 sama dengan 1. Selesai. Yang nomor 3 ya, ke bawah kita buat ya. Nomor 3, perhatikan. Sama, berapa 10 dikurang 12? -2 ya kan? Kurang utang 9, utang lagi 14, jadi berapa Nana Ustaz? Utang 23. Toib. Oleh karena itu, berapa nilai mutlak dari -2? 2. Tanda kurang tetap tanda kurang, nggak berubah. Yang berubah itu tanda kurang yang ada di dalam kurung nilai mutlak. Itu yang berubah. Tapi tanda kurang berada di luar tidak berubah ya. Berapa nilai mutlak dari -23? 23 positif. Maka 2 dikurang 23 sama dengan -21. Hasilnya kok negatif? Iya. Karena ada tanda kurang di luar, kecuali di sini ada nilai mutlak lagi besar, maka kita harus rubah lagi jadi positif. Gitu. Jadi ini memang dia hasilnya negatif. Karena
nggak diminta nilai mutlaknya. Kalau diminta dari nilai mutlak minus 21, maka hasilnya jadi 21 positif. Ini karena nggak diminta, ya. Karena yang diminta nilai mutlak tadi yang 10 kurang 12 dengan minus 9 kurang 14. Jadi berbeda. Perhatikan. Nah, di sini butuh kejelian anak-anak ustadz semua. Lihat tandanya di mana letaknya, lihat bilangannya bertanda apa, ya. Jika tanda di luar kurung nilai mutlak itu tidak boleh berubah. Tetapi kalau tanda yang berada di dalam kurung nilai mutlak itu wajib berubah. Yang positif memang tetap positif, tapi kalau negatif wajib berubah jadi positif, sebagaimana yang sudah kita pelajari di definisi tadi. Baik, ya. Jadi kita sudah bahas. Kita sudah bahas tadi 3 buah. Sebenarnya soal latihan itu, ayo berlatih, ya. Kita bahas, nggak apa-apa. Jadi insya Allah nanti antum ketika dapati soal seperti ini udah enak mengerjakannya, insya Allah sudah paham. Taib. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu, ya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada hal-hal atau materi dari pemaparan Ustadz mungkin yang tidak berkenan di hati antum, Ustadz mohon maaf. Jika ada materi ataupun hal-hal yang belum antum pahami, silakan ditanyakan langsung ke Ustadz, insya Allah akan Ustadz jawab. Dan Ustadz berharap latihan 3 buah soal yang Ustadz berikan tadi dikerjakan, ya. Nah, Ustadz tunggu sampai pukul 18, ya. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita. Ustadz yakin walaupun di rumah antum tetap semangat untuk terus belajar. Dan jangan lupa kunci matematika adalah dengan banyak mengulang dan banyak berlatih. Oleh karena itu antum ulang kembali, baca kembali materi yang telah Ustadz sampaikan tadi, ya. Diulang-ulang kembali. Tengok lagi, oh Ustadz ana belum paham yang ini, silakan tanya, nanti Ustadz akan jawab insyaallah. Kemudian antum kerjakan latihan, karena Ustadz ingin melihat ini sejauh mana pemahaman antum terhadap materi yang Ustadz sampaikan. Ustadz akan lihat, dan Ustadz berharap dari 30 siswa kelas 10C semuanya kumpul tepat waktu, semuanya kumpul rapi, ya, bagus semua dibuat. Dan insya Allah, ya, sebagai informasi juga bagi antum, nilai latihan ini adalah nilai yang paling menunjang atau menentukan hasil raport, hasil nilai di raport antum nanti. Oleh karena itu terus jaga ini, jaga. Ketika Ustaz kasih latihan kerjakan, ketika belum paham tanya, ya. Jadi nilai latihan, nilai keseharian ini akan menentukan nanti nilai raport antum. Jadi jika Ustaz kasih latihan kerjakan, kumpul, ya. Jadi Ustaz akan masukkan nanti input ke DKI nilai, ini akan ditotal, dan yang paling menentukan adalah nilai harian, ya, untuk nilai raport. Taib, lebih kurang kita masih ada waktu 1 atau 2 menit lagi, ya. Taib, Ustaz berharap antum ulang lagi kembali pelajaran di rumah, ya. Ya, cukup sekian dan terima kasih dari Ustaz untuk pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.